Halo semuanya, kali ini saya mau mudik dulu dari Bandung mau ke Medan. Cuma nanti bertahap ke Palembang dulu, lalu nanti lanjut lagi. Ini lokasinya di Jatinangor sebelum tol Cileunyi Bandung. Lagi di fullin dulu bensinnya, jadi nanti saya kasih tahu total kebutuhan bensinnya tuh berapa. Saya di sini pakai Pertalite ya. Cuma untuk yang pengisian pertama ini nanti nggak dihitung. Jadi buat angka awalnya harus full. Oke, segitu aja. Nanti selanjutnya saya tag kalau udah jalan. Ini udah beres pengisian BBM-nya. Selanjutnya masuk ke tol Cileunyi, nanti ke Merak. Saya belum pernah ini, cuma modal nekat aja karena harus lama di kampung halaman, jadi bawa kendaraan. Untuk persiapan sebelum mudik itu pastiin mobilnya kondisinya bagus ya. Ini saya udah servis, udah kaki-kaki juga udah diservis, spuring balancing, lalu saya nambah atau ganti pakai bilet proyektor. Ini mereknya Suro, cukup bagus ini kondisinya, habis hujan masih kelihatan. Oke, lanjut kita ke tol Cileunyi. Ini saya skip dulu. Nah, ini udah mau masuk ke tol Cileunyi. Setelah masuk Cileunyi, ambil kanan ke arah Bandung Jakarta. Jangan ke kiri, kalau ke kiri itu mau ke Sumedang atau ke Kertajati. Posisi sekarang jam 1.38 tengah malam. Estimasi 4-5 jam nanti sampai di Merak. Nah, ini tinggal terus saja, nanti ikutin tol terus saya sampai Jakarta ke arah Merak. Ini saya matiin dulu perekaman videonya karena ya gini-gini aja lah tolnya. Udah tinggal lurus sampai nanti kalau ada belokan sesuai maps kita ikutin aja. Ini posisi bilet saya yang kiri, dia agak turun, tadi udah disetting tapi nggak ini lagi, kayaknya dol karena udah terlalu capek, jadi ya udahlah gini aja. Cuma untuk cahayanya cukup bagus tuh, bisa kelihatan cut off-nya bagus, dan ini kondisi habis hujan masih terang. Oke, segitu aja, saya lanjut dulu perjalanan. Ini posisi sekarang di gerbang tol Kalihurip Utama 2. Ini harus tap kartu dulu.
500. Oke, ini lanjut. Kalau kita lihat maps itu nanti ke kiri. Kita ikutin maps saja ini. Ini 2 jam 49 menit lagi. Sekarang posisi di jam 2.42. Kurang lebih baru 1 jam perjalanan. Jalannya agak kosong, jadi lebih cepat dari perkiraan. Ini udah mulai banyak truk-truk. Nah, ini itu gabung ke Jakarta Cikampek ya. Cikampek sejauh 19 km. Oke, 19 kilo katanya nih, berarti tolnya lurus saja. Nah, oke, ini saya lanjut dulu perjalanan. Karena saya nggak pakai holder, jadi ini pakai tangan, satu tangan nyetirnya. Biar safety, videonya saya pause dulu sampai di gerbang tol selanjutnya. Terus sejauh 38 km. Oke, sekarang di Jalan Layang MBZ. Jadi kita lewat MBZ, jangan lurus ya, tapi agak ke kiri. Ikutin instruksi Google Maps saja. Terus di jalan tol Jakarta Cikampek sejauh 1 km. Tadi bayar tol 60 ribuan, 62 kalau nggak salah. Nah, sekarang masuk tol Cawang Grogol. Sekarang posisi 3.30, udah hampir 12 ke 2 jam lah, hampir 2 jam. Kalau di map sih ini 1 jam 55 menit lagi, kurang lebih 4 jam nyampe.
sekarang posisi di tol dalam kota. Oke, saya lanjut dulu. Setelah 500 meter, ambil jalan keluar menuju Kampung Jeruk, Jegat, Tangerang. Nah, ini ambil kiri katanya. Oke, itu kiri ya, Tangerang Merak. Ambil jalan keluar menuju Kebun Jeruk. Nah, di sini tuh ambil kiri Kebun Jeruk. 35 kilometer. Kalau lurus itu kayaknya ke Soekarno-Hatta, bandara. Nah, ini udah masuk tol Jakarta Tangerang. Kita lurus saja terus. Selamat datang di ruas tol Jakarta Tangerang. Misalnya. Oke, ini saya lanjutkan lagi perjalanan. Wah, kelewat. Ini mau ke rest area, tapi kelewat. Kita mundur pelan-pelan. Op. Aduh, kayak kelewat lagi ya. Untung nggak terlalu padat. Op. Nah, ini rest area 135. Mau istirahat dulu. Agak ngantuk soalnya, daripada maksain ntar Ambil arah selatan bahaya. menuju Jalan Tol Merak, Jakarta, Jalan Tol Tangerang, Merak. Sampai Setelah Merak 500 itu kalau dari meter, map 1,5 bergabung ke Jalan lagi. Tol Merak, Jakarta.
kita istirahat dulu. Ini di depan Indomaret. Mau tidur dulu di mobil sebentar, nanti lanjut lagi. Perjalanan masih sekitar 92 kilo, cuma udah nggak kuat, saya mau tidur dulu. Lanjut perjalanan tadi, tidurnya cukup lama, sekitar berapa jam tadi tidur ya. Tadi itu ke rest area sekitar pukul 4, terus tadi berangkat lagi jam sekitar 8.27 tadi itu, setengah 9 lah. 4 jaman juga istirahatnya tidur. Nah, ini lanjut. Sekarang udah pukul 9. Saya baru beli tiket kapalnya itu yang jam 11 sampai 12. Udah bisa masuk pelabuhan tuh antara jam 9 sampai jam 12. Nah, ini perkiraan kan sekitar 50 menitan lagi. Mungkin jam 10 lah sampai Merak ini. Nah, tolnya kosong nih. Oke, lanjut dulu perjalanan sampai pelabuhan Merak. Udah mau sampai Merak, cuma ini mulai hujan, agak deras juga nih. Pelan-pelan aja, semoga penyeberangan nanti aman-aman aja, nggak ada kendala. Ini 1 kilo lagi sampai ke depan tol Merak. Setelah 600 meter, terus ada untuk melanjutkan di Jalan Tol Merak, Jakarta, Jalan Tol Merak, Merak. Berapa tadi ya? Segituan lah. Terus kanan untuk melanjutkan di Jalan Tol Merak, Jakarta. Nah, ini kayaknya gapuranya Merak. Terus di Jalan Tol Trans Jawa sejauh 6 km.
itu ada ke kiri, cuma tulisannya Setelah 300 ekspres meter, atau terus kanan eksekutif. untuk melanjutkan di jalur Merak, Serdang, Jalan Karena saya Yosudarso. beli yang reguler, tadi disuruh terus kita lurus lagi. Terus kanan untuk melanjutkan di jalur Merak, Serdang. Tulisannya kapal reguler. Nah, ini pilih yang kanan ya, 4A. Mana nih? Tiket yang beli online tadi kasih ke ininya. Makasih. Ini kemana ya? Kemana Pak? Iya Pak. Dia suruh ngikutin bapaknya, katanya ke dermaga 2. Saya belum pernah jadi bingung. Setelah 200 meter, terus kiri supaya tetap di Jalan Dermaga Pelabuhan Merak, Jalan Pelabuhan Merak. Nuhun Pak. Ke atas Pak ya? Nuhun Pak. Terus kiri supaya tetap di Jalan Dermaga Pelabuhan Merak.
udah di pelabuhan jangan ngikutin Google Maps. Ya udah naik kapal ya. Lurus aja, Pak. Kemana? Ikutin aja yang baju dulu. Nah ini kita udah parkir di kapal. Saya turun dulu. Ini udah naik kapal. Ini harusnya tadi saya pesannya jam 11 sampai 12 tadi pilihannya, cuma langsung disuruh naik. Sepi juga. Kayaknya karena sepi jadi disuruh langsung naik. Ya, alhamdulillah lah, langsung nggak perlu ngantri. Tadi saya terakhir naik sebelum ditutup pintunya. Kapalnya udah jalan sekitar jam 10 lebih dikit, 10.16 sekarang, cuma udah jalan. Nyampe Bakauheni mungkin jam 12 atau setengah 1 kali ya. Dan saya mau tidur lagi, lumayan lah curi-curi tidur. Udah sampai di Bakauheni, Lampung. Tinggal turun. Saya ke parkiran dulu. Itu mobilnya. Ini udah di pelabuhan Bakauheni, Lampung. Udah banyak yang ngantri nyebrang ke Merak gantian. Ke Lampung dulu, mau nyamperin teman.
Siap, Bandar Lampung, Palembang, Bengkulu, kiri. Ini banyak yang jualan. Oh, banyak yang jualan. Kalau kanan lewat lintas timur Kalianda. Itu apa itu? Itu bekas lampu, gak tahu apa sebenarnya. Nah, ini lambang khas Lampung. Oh iya, tadi sampai Bakau itu 1:30, bener ya, sekitar 2,5 jam lah perjalanannya. Nyebrangnya itu 2,5 jam. Tadi kan berangkat jam 10 lebih 15-an, sampai jam 1:30, berarti 2 jam 15 menit atau 2,5 jam lah. Nih, saya lanjut perjalanan dulu. Nah, sampai di gerbang tolnya, gerbang tol Bakauheni Selatan. Bakauheni itulah. Ini sampai di Bakau rata-rata bensinnya tuh 5,9 per 100 kilo. Ini juga tadi tuh pas saya di SPBU kan tidur, sempat nyalain AC juga lama sambil nyalain mesin. Jadi harusnya bisa lebih hemat dari ini. Dari full itu berkurang berapa tuh? 1, 2, 3 strip. Kurang lebih berapa ya? 150-200 ribu mungkin bensinnya sampai di Bakau ini. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini udah mau ke pintu tol Kota Baru, Kedaton atau Kota Bandar Lampung. Saya mau nyamperin teman dulu. Ini sepanjang dari Bakauheni tadi tuh saya nemu 3 rest area. Cuma yang ada pom bensinnya atau SPBU-nya tuh yang kedua kalau nggak salah, yang kedua ya. Jadi saran saya jangan sampai kelewat lah, kalau bisa langsung penuhin lagi BBM kendaraan. Takutnya nanti di depan jauh lagi, karena ini kan pertama perjalanan saya pertama. Cuma karena saya keluar di Bandar Lampung, saya tahu kalau BBM-nya masih cukup nih ke Bandar Lampung, nanti bisa isi di kota aja. Cuma kalau yang mau diterusin ke Palembang dan
sampai kota-kota selanjutnya lebih baik penuhin dulu aja lah setiap nemu pom bensin. Itu jangan dinanti-nanti, takutnya keburu habis di jalan. Nah, ini udah mau keluar pintu tol Kota Baru. Untuk tarifnya kurang tahu sih saya berapa, cuma pernah nyatet lihat di Google Maps itu. Bentar. Jadi saya tuh sebelum berangkat ini saya ini dulu lah, buka maps titik-titik mana yang mau saya berhenti, dan biasanya saya catat perkiraan BBM sama tol buat budgeting lah. Karena pertimbangan membawa kendaraan sendiri kan biar hemat. Kalau nggak hemat lebih baik ya naik pesawat, terima beres dan mobilnya dikirim. Tuh. Ini kalau catatan saya Bakauheni Lampung itu tolnya 94. Nanti kita lihat ini berapa realnya, apakah sesuai atau enggak sama Google Maps. Oh, ternyata 106. Ternyata lebih mahal dibanding perkiraan dari Google Maps. 94, di Mapsnya itu realnya 106. Lumayan juga ya tolnya ya. Memang sih tol Sumatera ini mahal dibanding Jawa atau Jabodetabek. Sama untuk jalanannya ini masih mayoritas ini masih beton ya, belum diaspal, jadi kurang rata. Karena suspensi saya ini pakai yang murah ya, waktu itu membeli LKS, jadi agak keras sih, untuk kenyamanan kurang. Kalau untuk ngebut juga kurang, inilah nggak diem, dia keras gitu. Oke, ini saya lanjut dulu perjalanan, mau ke alamat teman saya dulu. Nah, tadi tuh ambil kiri, jadi keluar tol Kota Baru tuh ambil ke kiri ke arah Bandar Lampung. Ya, kayak gini suasana Lampung sama Medan sih sama sih, panas. Dibandingkan sama Jawa Barat, Bandung jauh lah. Kalau awal-awal pindah kota itu, misalkan dari Medan, saya waktu awal ke Bandung itu saya kedinginan karena jauh suhunya. Cuma ketika mudik lagi ke Medan jadi kepanasan, ada adaptasi lah gitu. Sepanjang jalan tol tadi juga sepi sih hitungannya, lowong lah. Cuma ya gitu, saya nggak berani terlalu kenceng karena jalannya bergelombang, belum diaspal. Paling tadi lari-lari 100 rata-ratanya. Kalau jalannya udah diaspal rata mulus mungkin bisa lebih cepat ya dari segi waktu. Ini sekarang jam 1.42, tadi kan jam
setengah satuan, jadi kurang lebih 1 jam dari Bakau ke Bandar Lampung. Ini kalau ke metro ke kanan lurus, Bandar Lampung lurus. Gini ya suasananya. Panas pol. Nah, sebelum saya berangkat juga saya tuh benerin AC. Soalnya selangnya bocor. Jadi kalau malam tuh dingin, sedangkan siang tuh panas. Dan di selangnya tuh ada minyak-minyak gitu. Jadi nyimpulin kalau ada problem di AC-nya. Akhirnya ke bengkel AC dan diganti selangnya. Untuk selang yang diganti tuh yang low sama high akhirnya. Jadi sebenarnya tuh awalnya low doang, terus pasti perbaiki, pas udah beres yang high-nya jadi ikutan bocor. Saya nggak ngerti itu emang efek karena tekanan dari low-nya udah tinggi lagi atau gimana, atau karena kesalahan pengerjaan yang mengakibatkan selang high saya itu rusak. Kira saya nambah duit lagi buat benerin yang high. Totalnya itu nggak sampai 1 juta sih. Untuk bengkelnya itu di Cimahi, Pas Auto namanya. Dan dia garansi berapa bulannya? 2 kalau nggak salah. Waktu itu bocor sih, beberapa hari setelah saya servis tuh bocor lagi, dan ya saya datang garansi dan bener nggak dimintain lagi harga.